Halo semuanya, semoga kamu yang lagi nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Di malam yang sunyi ini, ada sebuah kisah yang mungkin bikin kamu merinding. Kisah nyata, misteri desa gaib yang jarang terungkap. Jangan lupa, tonton sampai habis. Karena ceritanya bakal bikin kamu berpikir 2 kali tentang kisah nyata misteri desa gaib yang jarang terungkap. Gue awalnya juga gak percaya cerita beginian. Serius. Buat gue, cerita-cerita mistis itu ya paling cuma bumbu obrolan doang. Kayak sesuatu yang dibesar-besarin biar seru, biar orang dengerin sampai habis. Gue termasuk orang yang selalu mikir, paling kebetulan, atau itu cuma sugesti. Sampai kejadian malam itu. Waktu itu, gue lagi perjalanan pulang dari luar kota. Gak ada yang spesial sebenarnya, cuma perjalanan biasa setelah urusan kerjaan yang cukup capek. Gue naik motor sendirian, bawa tas di punggung, badan udah pegel semua, dan pikiran cuma satu, pengen cepet sampai rumah. Jam udah menunjukkan sekitar 10:30 malam. Jalanan mulai sepi, bahkan cenderung kosong. Sesekali ada kendaraan lewat, tapi itu pun jarang banget. Gue sengaja ambil jalur alternatif, karena kata temen gue, itu lebih cepat dibanding jalur utama yang biasanya macet siang sampai malam. Awalnya semua normal. Angin malam lumayan dingin, suara motor gue jadi satu-satunya yang kedengeran jelas. Lampu jalan ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Jadi suasana di antara lampu itu gelap banget. Di kanan kiri cuma ada hutan sama kebun. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat. Daunnya kadang bergesek kena angin, bikin suara srek-srek yang pelan tapi cukup bikin suasana terasa kosong. Gue masih santai waktu itu. Masih sempet humming lagu sendiri. Sekali nguap karena capek. Sampai akhirnya gue sadar sesuatu yang aneh. Google Maps gue tiba-tiba error. Awalnya cuma kayak nge-lag, arah panahnya gak stabil. Gue pikir mungkin sinyal jelek, wajarlah daerah sepi. Tapi lama-lama aneh. Arah panahnya muter-muter sendiri. Beneran muter. Kayak kompas yang kehilangan arah. Gue pelankan motor, lalu berhenti di pinggir jalan. Mesin masih nyala, tapi gue fokus ke layar HP. Gue coba zoom in, zoom out, tapi gak berubah. Jalurnya hilang, garis birunya gak jelas, dan posisi gue kayak loncat-loncat. Gue cek sinyal, kosong, gak ada satu bar pun. Gue sempet nengok ke sekitar, berharap ada rumah atau warung kecil yang bisa gue tanya. Tapi nihil, cuma gelap dan pohon. Ya udahlah, gumam gue pelan. Gue bukan tipe orang yang gampang panik. Jadi gue simpen HP, tarik napas, lalu lanjut jalan lagi. Pikiran gue waktu itu sederhana. Jalan aja terus, nanti juga ketemu jalan besar. Tapi ternyata gue salah. Beberapa menit setelah itu, suasana mulai berubah. Bukan berubah drastis, tapi pelan-pelan. Hal-hal kecil yang awalnya gak gue perhatiin mulai terasa janggal. Suara malam jadi lebih sunyi. Bukan sunyi biasa, kayak hampa. Jangkrik yang tadi masih kedengeran tiba-tiba hilang. Angin yang tadi terasa di kulit jadi berhenti. Bahkan suara mesin motor gue sendiri terasa aneh, kayak terlalu keras di tengah kesunyian. Dan di saat itulah gue lihat sesuatu. Di depan, agak jauh, ada jalan kecil yang belok ke kiri. Kalau dilihat sekilas, itu cuma jalan tanah biasa. Tapi yang bikin gue berhenti adalah cahaya dari dalam sana. Terang.
bukan terang lampu jalan biasa. Lebih ke arah hangat. Kayak lampu-lampu rumah di desa. Gue pelankan motor, memperhatikan dari kejauhan. Jelas banget ada perkampungan di sana. Padahal dari tadi gue nggak lihat tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nggak ada gerbang, nggak ada pelang, nggak ada suara. Tiba-tiba aja ada. Gue sempet ragu. Masuk nggak ya? Gue ngomong sendiri. Tapi karena gue butuh arah dan mungkin juga butuh orang buat ditanya, akhirnya gue putuskan untuk belok ke situ. Tanpa pikir panjang, gue masuk ke jalan kecil itu. Dan disitulah semuanya mulai terasa nggak beres. Begitu roda motor gue masuk ke jalan itu, suasananya langsung beda. Jalannya sempit, cukup buat satu motor lewat. Tapi yang aneh, bersih banget. Gak ada daun kering, gak ada lumpur, gak ada batu berserakan. Padahal ini jalan desa. Harusnya ya agak berantakan. Rumah-rumah mulai terlihat. Modelnya lama, kayak rumah kayu dengan bentuk sederhana. Tapi semuanya rapi, terlalu rapi. Seolah-olah gak pernah kena waktu. Lampu-lampunya kuning redup. Bukan lampu putih terang kayak sekarang. Lebih kayak lampu minyak atau bohlam lama. Dan yang paling bikin gue merinding, gak ada suara. Sama sekali. Gak ada TV, gak ada orang ngobrol, gak ada suara piring, sendok, atau langkah kaki. Padahal ini desa. Harusnya ada kehidupan. Gue jalan pelan, mata gue ke kanan kiri. Mencoba cari tanda-tanda orang. Tapi yang gue lihat cuma rumah dan pintu. Semua pintu rumah terbuka sedikit. Gak lebar, cuma celah kecil. Kayak sengaja dibuka buat ngintip. Dan entah kenapa, gue ngerasa di balik celah itu ada yang lagi lihat gue. Perasaan itu datang tiba-tiba. Gak ada bukti. Tapi kuat banget. Kayak ada puluhan pasang mata yang ngikutin setiap gerakan gue. Gue refleks memperlambat motor. Bahkan hampir berhenti. Jantung gue mulai berdetak lebih cepat. Gue berusaha tetap tenang sambil bilang dalam hati, "Udah, santai aja. Ini cuma desa biasa." Tapi makin gue masuk ke dalam, perasaan itu makin kuat. Dan tiba-tiba, "Mas, nyari siapa?" Suara perempuan. Deket banget. Dari belakang. Gue kaget setengah mati. Refleks, gue langsung nengok. Dan di situ ada seorang ibu-ibu berdiri di pinggir jalan. Gue nggak tahu dari mana dia muncul. Barusan nggak ada siapa-siapa. Tapi sekarang dia ada. Diem. Ngeliatin gue. Mukanya biasa aja sebenarnya. Pakaian juga sederhana. Kayak warga desa pada umumnya. Tapi ada satu hal yang bikin gue langsung gak nyaman. Senyumnya. Terlalu lebar. Dan gak berubah. Kayak ditempel. Gue berusaha bersikap normal. Walaupun di dalam, jujur aja, gue udah mulai gak enak. "Oh, enggak Bu,
Cuma lewat aja, jawab gue sambil maksa senyum. Dia gak langsung jawab. Dia cuma ngeliatin gue. Lama. Terlalu lama. Sampai akhirnya dia bicara lagi. Pelan. Suaranya datar. Kalau cuma lewat, jangan lama-lama di sini. Kalimatnya sederhana, tapi cara dia ngomong bikin dingin. Gak ada nada ramah, gak ada ekspresi berubah. Cuma senyum itu. Dan saat itu juga, bulu kuduk gue langsung berdiri. Bukan cuma di leher, tapi sampai ke tangan, ke punggung. Kayak tubuh gue tahu sesuatu yang belum gue sadari sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, gue ngerasa gue salah masuk tempat. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Perasaan itu gak datang tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Kayak merayap. Dari yang awalnya cuma aneh, jadi was-was, lalu berubah jadi takut yang gak bisa dijelasin. Kata-kata ibu tadi masih keulang di kepala gue. Jangan lama-lama di sini. Nada suaranya dingin. Gak kayak orang yang sekedar ngasih saran. Lebih kayak peringatan. Gue tarik gas pelan, ninggalin ibu itu di belakang. Tapi anehnya, gue masih ngerasa dia ngeliatin gue. Bahkan waktu gue gak nengok, rasanya kayak tatapan itu masih nempel di punggung gue. Gue coba fokus ke jalan. Udah, cari jalan keluar. Ini pasti desa biasa. Gue ngomong dalam hati, berusaha nenangin diri sendiri. Gue jalan lurus, terus lurus. Gak ada belokan, gak ada cabang. Cuma satu jalan kecil itu. Tapi setelah beberapa menit, gue mulai sadar sesuatu. Ini gak masuk akal. Rumah yang gue lewatin kayak pernah gue lihat. Satu rumah dengan pagar kayu miring. Satu rumah dengan jendela setengah terbuka. Dan lampu yang kedipelan. Semua itu familiar. Terlalu familiar. Jantung gue mulai berdetak lebih cepat. Perasaan tadi gue udah lewat sini deh. Gue tetap jalan. Mungkin cuma kebetulan, gue pikir. Desa biasanya memang mirip-mirip. Tapi makin gue maju, perasaan itu makin kuat. Dan akhirnya gue lihat lagi. Ibu-ibu itu berdiri di tempat yang sama. Di pinggir jalan dengan senyum yang sama. Gue langsung ngerem mendadak. Ban motor gue sampai bunyi gesek pelan di tanah. Napas gue jadi pendek. Ini gak mungkin. Gue yakin banget tadi gue udah lewatin dia. Jauh. Gak mungkin balik lagi ke titik yang sama. Padahal gue gak belok sama sekali. Gak muter, gak berhenti lama. Tapi sekarang gue ada di sini lagi. Dan ibu itu masih berdiri di situ. Kali ini dia gak sendirian. Di belakangnya ada beberapa orang. Awalnya gue kira cuma 2 atau 3. Tapi setelah gue perhatiin, lebih banyak. Mereka berdiri di depan rumah. Gak rapat, tapi tersebar. Dan semuanya ngeliatin gue. Gak ada yang ngomong, gak ada yang nyapa, gak ada yang bergerak. Cuma berdiri diam dengan tatapan kosong. Beberapa dari mereka juga senyum. Senyum yang sama. Lebar, kaku, gak wajar.
Gue ngerasa dada gue sesak. Pikiran gue mulai kacau. Ini desa apa sih? Gue gak mau berhenti lagi. Tanpa mikir panjang, gue langsung puter gas lebih dalam. Motor gue melaju lebih cepat dari sebelumnya. Gue cuma pengen keluar dari tempat itu. Apapun caranya. Jalanan masih sama. Sempit. Sepi. Rumah-rumah itu terus berjejer di kanan kiri. Dan pintu-pintu itu masih terbuka sedikit. Sekarang rasanya lebih parah. Gue gak cuma ngerasa diperhatiin. Gue yakin di balik celah pintu itu ada sesuatu. Dan mereka semua lagi lihat gue, ngikutin gue, nungguin gue. Gue berusaha gak nengok, fokus ke depan. Tapi perasaan itu makin kuat. Kayak ada banyak kepala di balik pintu. Nempel di celah. Mata mereka ngikutin setiap gerakan gue. Dan yang lebih aneh lagi, suara yang tadi udah hampir gak ada, sekarang bener-bener hilang. Jangkrik gak ada. Angin gak ada. Daun diam. Bahkan suara motor gue kayak ketelan sama keheningan. Sunyi total. Sunyi yang bikin telinga berdengi. Gue mulai panik. Beneran panik. Napas gue jadi gak teratur. Tangan gue mulai dingin. Tapi keringat keluar di mana-mana. Keluar. Gue komat-kamit sendiri. Tapi jalan itu gak ada ujungnya. Atau mungkin ada. Tapi gak pernah gue capai. Sampai akhirnya gue lihat sesuatu. Dan itu bikin gue hampir jatuh dari motor. Di salah satu rumah yang pintunya terbuka lebih lebar dari yang lain, ada seseorang berdiri di dalam. Awalnya gue kira orang biasa. Tapi nggak mungkin. Karena tubuhnya terlalu tinggi. Kepalanya nempel di plafon. Bukan hampir, tapi bener-bener nempel. Lehernya panjang, badannya kurus, dan posisinya agak membungkuk karena gak muat berdiri tegak. Dan dia lagi nunduk ngeliatin gue. Mata gue langsung membesar. Jantung gue kayak berhenti 1 detik. Gue gak bisa napas. Sosok itu gak bergerak banyak. Cuma berdiri. Tapi matanya ngunci ke gue. Dan pelan-pelan kepalanya miring. Kayak orang penasaran. Tapi gerakannya gak manusia. Terlalu patah. Terlalu kaku. Gue langsung merinding parah. Seluruh tubuh gue dingin. Tanpa pikir panjang, gue langsung tancap gas sekencang mungkin. Motor gue hampir oleng. Tapi gue gak peduli. Yang penting, pergi. Pergi sejauh mungkin dari itu. Angin mulai terasa lagi di wajah gue. Karena kecepatan. Tapi anehnya, suasana tetap sunyi. Dan di tengah kecepatan itu, gue mulai dengar sesuatu. Pelan. Hampir gak kedengeran. Kayak bisikan. Awalnya cuma 1 suara. Lalu 2. Lalu banyak. Jangan pergi. Suara itu pelan. Dekat. Padahal gak ada siapa-siapa di samping gue. Tinggal di sini. Suara lain ikut muncul. Lebih berat. Lebih dalam. Kamu sudah masuk. Sekarang lebih banyak lagi. Suara laki-laki. Perempuan. Tua. Muda. Semua bercampur. Bisikan itu makin dekat. Kayak ada yang jalan di belakang gue. Bahkan di samping gue.
Gue makin ngebut. Nafas gue makin kacau. Ini gak bener. Ini gak bener. Gue beraniin diri buat nengok ke spion. Dan disitulah gue berharap gue gak pernah lihat itu. Di belakang gue, orang-orang itu, mereka sekarang ada di jalan. Bukan di depan rumah lagi. Bukan di balik pintu. Tapi berdiri di tengah jalan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin belasan. Atau puluhan. Gue gak bisa hitung. Mereka gak ngejar. Gak lari. Cuma berdiri. Tapi entah kenapa, jaraknya terasa makin dekat. Dan semuanya senyum. Senyum lebar. Senyum yang sama. Senyum yang gak pernah berubah. Beberapa dari mereka bahkan mulutnya terlalu lebar. Kayak ditarik paksa. Mata mereka kosong. Tapi tetap ngeliatin gue. Ngikutin gue. Dan yang paling bikin gue takut, beberapa dari mereka gak berdiri normal. Ada yang kepalanya miring hampir 90 derajat. Ada yang badannya bengkok.